Saya ingat ketika saya punya, seruling atau recorder yang mereknya Y itu, saya ingat pagi, siang, malam saya selalu meniup-niup seruling, seolah-olah ibu saya itu seperti ular kobra itu ya. Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 24 Oktober 2024 bersama Romo Albertus Joni SJ dari Palembang. Selamat mendengarkan. Sahabat Daily Fresh Juice yang diberkati Tuhan, salam Fresh Juice. Saya Romo Koko SCY dari Komunitas Provinsialat SCY Palembang menyapa Anda pada tanggal ini 24 Oktober 2024. Saya mengundangmu untuk masuk ke wilayah Sabda Allah yang menyejukkan, menyegarkan. Mintalah rahmat Roh Kudus supaya aku dan engkau sama-sama berbuah di dalam firman Tuhan. Injil hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 12 ayat 49 sampai 53. Yesus bersabda, "Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suatu kali seorang anak kecil kelas 3 SD berterima kasih kepada pamannya, Uncle Randy. "Uncle, Uncle, terima kasih karena sudah membelikan harmonika pada Natal yang lalu. Saya beruntung sekali punya uncle sebaik engkau." Si paman sangat bersuka cita karena ternyata keponakannya menikmati hadiah Natalnya, harmonika. Lalu si paman bertanya, "Loh, nak, kamu sudah pandai bermain harmonika itu? Sudah menguasainya?" Lalu si keponakan itu berkata, "Enggak, uncle, saya nggak bisa main sampai hari ini. Tapi tiap hari mama memberikan saya 2.000 rupiah untuk tidak memainkan harmonika itu di siang hari, dan ayah memberi saya 5.000 rupiah untuk tidak memainkan harmonika itu di malam hari. Jadi uang jajan saya bertambah, uncle." Karena bunyinya bising banget kan. Teman-teman yang diberkati Tuhan, kita yakin di dalam keluarga itu pasti seringkali terjadi pertentangan-pertentangan kecil seperti ini. Saya ingat ketika saya punya seruling atau recorder yang mereknya Y itu, saya ingat pagi, siang, malam saya selalu meniup-niup seruling, seolah-olah ibu saya itu seperti ular kobra itu ya. Dan mereka kesal karena bunyinya tidak indah. Anda bisa bayangkan kalau Anda punya anak kecil, nanti tulis di kolom komentar ya. Kalau punya anak kecil, apakah pernah terganggu dengan bisingnya suara anak-anak yang bermain seruling, bermain harmonika? Pertentangan-pertentangan kecil semacam itu selalu ada dalam keluarga kita. Dan itu bisa kita maklumi dengan kasih dan pengertian. Tapi kadang-kadang, sahabatku yang diberkati Tuhan, untuk beberapa value yang sangat mendalam, untuk beberapa keutamaan hidup yang sangat penting,
kita tidak bisa negosiasi dengan anggota keluarga kita. Sabda Tuhan hari ini jelas menggedor hati kita. Perkara mengikuti Yesus bukanlah perkara kecil dan sederhana. Perkara mengikuti Yesus adalah soal keputusan yang vital, keputusan yang mendalam, keputusan yang kadang-kadang menimbulkan pertentangan hebat dengan orang-orang yang dekat dengan kita dan yang tidak mengerti tentang Yesus. Bersyukur kalau Anda lahir dalam keluarga yang mayoritas semuanya Katolik. Akan lebih berat bagi seorang yang datang dari keluarga multi etnis, multi agama, untuk mewartakan siapa Yesus di dalam keluarganya. Lebih lagi, akan berat juga kalau bahkan bila keluarganya semuanya Katolik, tapi mereka menolak menghidupi nilai-nilai Injil sebagaimana diwartakan oleh Tuhan Yesus. Sabda Tuhan itu, teman-teman, seperti pedang yang membelah jiwa kita. Tiap kali kita membaca kitab suci, tiap kali kita dekat dengan firman Tuhan, ketika kita mengenal Yesus secara personal, pengenalan kita itu menjadi hakim atas kita. Pengenalan kita akan Yesus, kasih kita akan Yesus menuntut kita untuk hidupnya ditransformasi seperti Tuhan Yesus sendiri. Kata-kata kita baik, pikiran kita indah dan mulia, perilaku kita membahagiakan orang lain yang tinggal dekat dengan kita. Jadi ada kalanya nilai-nilai Kristiani yang coba kita hidupi di tengah dunia yang mungkin mengenal Kristus tapi tidak menghidupi nilainya menjadi tanda perbantahan, tanda pertentangan. Kalau hanya pertentangan kecil mungkin biasa ya, soal point of view yang berbeda. Tapi kalau soal-soal radikal, misalnya keputusan gereja menolak aborsi, keputusan gereja Katolik untuk menolak perkawinan sesama jenis, dalam hal-hal yang luar biasa seperti itu, dalam urusan moral dan iman, kadang-kadang gereja Katolik dianggap picik, dianggap tidak punya pikiran yang lebar. Kadang-kadang kita disalahkan sebagai orang-orang bigot, orang-orang yang tidak mau menghargai sesama yang berbeda. Tapi sejak kapan iman Kristiani itu adalah iman yang kompromis? Tidak. Kadang-kadang nilai yang kita perjuangkan, keutamaan yang coba kita hidupi di dalam Yesus, dalam gerejanya yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik, membawa kita ke zona yang tidak nyaman, di mana kita dipertanyakan, di mana kita dianggap tidak care, di mana kita dianggap picik, tidak berpikiran dan berpandangan lebar. Siap nggak untuk itu? Siapkah ketika imanmu menantangmu untuk menjadi pribadi yang membawa tanda perbantahan? Misalnya Anda yang pegawai negeri, Anda memilih untuk setia pada iman pada Yesus dengan tidak korupsi, lalu Anda dipertanyakan oleh teman-teman satu kantor misalnya, karena iman Anda. Misalnya kalau Anda seorang pelajar Katolik dan Anda memutuskan untuk tidak mencontek, sementara kunci jawaban ujian itu diberikan kepada satu kelas dan Anda satu-satunya yang tidak mau menyontek. Mungkin Anda akan ditolak, Anda akan dibenci. Siap nggak itu? Teman-teman yang diberkati Tuhan, iman kadang-kadang membuat kita menjadi tanda perbantahan di tengah dunia. Tapi saya harap bersama Yesus kita tahu benar bahwa kita memilih bagian yang terbaik. Memilih bagian yang mungkin tidak dimengerti oleh dunia kebanyakan. Memilih bagian yang mungkin tidak bisa dipahami. Kok begitu sih? Kok begitu sih? Tapi bukankah Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarlah cahayamu bersinar di depan orang, supaya mereka memuliakan Bapamu yang di surga. Mari kita menjadi pribadi yang lebih berintegritas. Mari kita tidak takut menjadi tanda perbantahan.
Asal kita tahu benar bahwa nilai yang kita pegang adalah nilai iman, nilai moral Kristiani yang baik dan matang, mohonlah rahmat pada Tuhan Yesus supaya kita setia, hidup sesuai identitas kita sebagai orang Kristiani. Saya Romo Koko memberkati Anda hari ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sayang padamu. Ciao. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 24 Oktober 2024. Terima kasih kepada Romo Joni untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.